Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin news update, ngobrol ringan terkait dengan situasi di Manchester United. Ini ada kaitannya dengan proses penjualan ya dari klub Manchester United, yang sampai dengan video ini gue bikin masih belum ada kejelasan. Ini sudah terlalu lama. Sekarang sudah di bulan September, bulan depan Oktober, dan setelahnya masuk November. Maka di bulan November itu nanti sudah setahun berarti ya, Manchester United semenjak pertama kali diumumkan secara resmi oleh klub kalau klub ini sedang mencari strategik alternatif terkait dengan situasi finansial di Manchester United. Ada beberapa pilihan. Yang paling terbesar adalah bagaimana Manchester United sangat terbuka untuk investor baru masuk ke klub, dan bahkan juga sangat terbuka untuk menjual klub Manchester United, kepemilikan Manchester United dari Glazer. Sampai dengan saat ini semua sudah tahu ya bagaimana Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe merupakan dua yang terdepan. Tapi sampai dengan saat ini juga sangat berlarut-larut, situasinya tidak jelas. Nah, yang menarik ini adalah kemarin ya ada informasi terkait dengan share atau saham Manchester United yang turun cukup drastis. Ada beberapa sumber. Pertama, gua mau ambil dari Ben Jacobs dulu, dari Sport Golazo ya. Dia mengatakan kalau saham ini turun 21% di satu titik, dan saat ini turunnya di angka sekitar 18%. Sekitar 550 juta pounds ini diambil ya dari market. Ini bisa saja ya menjadi lebih buruk karena publik melihat hal yang sangat negatif ketika beberapa hari yang lalu ada informasi ya kan, kalau Manchester United ini ada kemungkinan tidak jadi dijual oleh Glazer. Ben Jacobs juga menulis kalau proses penjualan dari Manchester United ini sebenarnya masih terus berlanjut, tapi hanya sebagian kecil yang berubah, artinya nyaris tidak ada progres. Tidak jadi dijual, klub ini selalu merupakan satu kemungkinan, khususnya setelah ada kemungkinan Piala Dunia yang akan diperluas nih ya pesertanya, sehingga ya sepak bola juga dianggap akan lebih luas lagi, dan ini akan mempengaruhi valuasi dari Manchester United ya kan, brandingnya, marketnya, raihannya, capaiannya, dan lain-lain, sehingga angka dari penjualan Manchester United juga diharapkan bisa atau diprediksi bisa naik. Kan itu yang disebutkan di artikel sebelumnya yang mengatakan kalau ada kemungkinan Glazer ini tidak jadi menjual Manchester United, akan ditunda beberapa tahun lagi. Beberapa sumber yang dekat dengan Qatar mengatakan untuk beberapa waktu sepertinya rival utama dari Qatar ini bukan lagi Sir Jim Ratcliffe, tapi soal klub tidak jadi dijual. Ini dia nilai saham dari Manchester United, bisa dilihat ya, pada tanggal 5 September itu turun sangat dalam sekali. Wow, sangat jatuh itu ya nilai sahamnya. Dan ini disebutkan terkait dengan yaitu tadi, berita Manchester United tidak jadi dijual. Sky Sport pun juga mengabarkan hal yang sama, kalau Manchester United ini mencatatkan rekor terburuk penjualan saham ya, pergerakan saham, dan turun di angka 19,35 yang tadinya tuh sekitar 23, 24, langsung pada satu titik turun sampai 18 bahkan ya per sahamnya, dan akhirnya ditutup di angka 19,35. Terkait dengan hal tersebut, dari Daily Mail, ini juga merupakan media yang banyak menginformasikan terkait dengan proses penjualan Manchester United. Daily Mail ada beberapa berita dia bagus, ada beberapa berita dia juga tidak akurat, tapi akan gue sampaikan saja ya. Para penawar Manchester United ini belum diberitahu
kalau apakah klub akan ditarik dari proses penjualan ya. Dan penjualan saham ini turun. Totalnya 600 juta pounds. Di artikel di sini disebutkan kalau ya saham Manchester United ini rekor turunnya 600 juta pound saat ini. Di hari Ahad ada informasi kalau Glazer akan tidak jadi menjual Manchester United, artinya ditarik dari market. Tapi sumber yang dekat dari dua penawar ini mengatakan kalau mereka belum mendapat informasi tentang hal tersebut ya. Jadi pihak dari Sheikh Jassim maupun juga Sir Jim Ratcliffe belum diberitahu, belum ada informasi terkait dengan hal tersebut. Sumber juga mengabarkan sebenarnya proses negosiasi ini masih terus berlanjut. Dengan angka yang ditawarkan kurang lebih 5 miliar pounds. Ini di bawah dari valuasi Glazer. Legenda klub Gary Neville ini juga sangat keras komentarnya terhadap Glazer. Kalau ya penjualan Manchester United hanya seperti permainan, seperti mainan saja ya buat Glazer, cuma tarik ulur di mana banyak pihak sudah sangat serius dalam prosesnya, dalam menanggapi kemungkinan Manchester United akan dijual gitu. Tapi bagi Glazer ini dianggap sebagai hanya mainan saja, itu yang dikatakan oleh Gary Neville. Semenjak bulan November belum ada kejelasan sampai dengan saat ini. Nah, lagi-lagi nih, kenapa ini bisa terjadi? Menurut gua sumber atau kenapa ini bisa terjadi ya, sumbernya adalah tidak adanya komunikasi yang jelas, komunikasi yang resmi dari klub terkait dengan proses ini. Semua pihak tahu kalau Manchester United ini dalam proses penjualan, ya kan? Dalam proses menambah investasi, mungkin dengan penjualan ataupun dengan investor-investor yang sifatnya minor gitu ya. Tapi gue melihat sebagai fans, hal ini kan hal yang sangat besar yang bisa merubah banyak hal di Manchester United. Tapi bagaimana klub membingkai proses ini menurut gue sangat-sangat mengecewakan. Dengan tidak adanya atau dengan tidak diinformasikan secara jelas, secara terbuka, secara transparan. Tidak perlu secara detail menurut gua, tapi paling tidak progresnya sampai mana. Saat ini situasinya ada di mana. Apakah memang sudah ada yang diterima atau memang dua-dua penawar ini masih dalam pertimbangan ya. Tapi paling tidak ada informasi tersebut, komunikasi tersebut. Ini kan nggak ada, menurut gue. Kenapa tidak ada? Ya karena klub dalam hal ini Glazer tidak melihat hal ini penting untuk disampaikan ke fans. Kenapa bisa dianggap tidak penting menurut gue ya? Karena mungkin buat mereka fans itu juga tidak penting gitu loh. Dan ini kan yang sangat-sangat mengecewakannya di situ, rentetannya. Ya, gue selalu berkata terkait dengan informasi yang hampir setahun ini berkembang ya terkait dengan proses penjualan Manchester United yang kalau gue bisa bilang sih sangat simpang siur. Kalau gue menanggapi ya secara oke, kita lihat saja akan seperti apa. Pergerakan saham ini kalau yang gue amati dan selalu gue sampaikan, ketika lebih mengarah ke Sir Jim Ratcliffe, ketika lebih mengarah ke informasinya ya, lebih mengarah ke tidak jadi dijual, maka sering sekali harganya drop. Tapi kali ini dropnya sangat dalam. Dan ini sekaligus juga sinyal kepada Glazer ya, kalau seandainya mereka tetap berada di Manchester United, inilah sebagian konsekuensi atau konsekuensi kecil mungkin ya, sebagian konsekuensi yang akan mereka terima. Saham jatuh, valuasi klub mungkin bisa jadi jatuh, kredibilitas mereka juga mungkin jatuh ya. Dan situasi finansial dari Manchester United mungkin juga tidak membaik. Utang akan semakin tinggi. Lalu dari sisi kepercayaan mungkin trust ya dari beberapa pihak juga akan turun. Ya itu sangat mungkin terjadi menurut gue. Belum lagi apa yang akan dilakukan dari pihak Qatar maupun juga pihak Sir Jim Ratcliffe mungkin. Ya kalau gue lihat mungkin dari sisi Qatar ya.
bagaimana ya mereka juga mungkin akan sangat kesal, dan kan ekses dari rasa kesal itu bisa macam-macam gitu loh. Dan menurut gue terlalu banyak lah hal negatif yang bisa didapat oleh Glazer kalau mereka menunda penjualan ini. Walaupun dengan harapan atau prospek, oke, mereka akan melihat keuntungan yang lebih besar lagi mungkin 2-3 tahun ketika mereka akan melepas Manchester United. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau beli gitu loh. Saat ini saja tidak banyak ya kan pihak yang ternyata mau menawar mendekati angka Glazer. Hanya dua itu saja kan, yang satu nggak 100%. Nah, apakah 3 tahun lagi ada pihak yang lebih besar lagi ingin kan? Menurut gue juga kemungkinannya bukan berarti juga akan lebih besar gitu loh dari yang ada saat ini. Sehingga gue sih tetap percaya, tapi gue juga tetap mengikuti, tetap memonitor, sorry ya. Dan juga komitmen gue di Football United, ada informasi update sekecil apapun akan gue sampaikan ke Sobat Football United di manapun. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen tanggapannya mengenai informasi jatuhnya saham Manchester United. Apakah ini pertanda tidak jadi jual? Atau justru ini merupakan sinyal konsekuensi yang akan dihadapi oleh Glazer sehingga mungkin perubahan dan juga pengumuman akan segera dilakukan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.